إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة ضلالة أما بعد Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiada hentinya marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah atas beragam nikmat dan taufik sehingga hingga saat ini kita mampu melangkahkan kaki menuju rumah Allah, menapakkan tangga keimanan, menunaikan kewajiban kita semua melaksanakan salat Jumat. Ma'asyiral mu'minin, tiada hentinya pula kita manjatkan salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian menjadi wasiat atau menjadi kewajiban atas setiap khatib untuk berwasiat dengan wasiat takwa. Wasiat yang akan menyelamatkan kita semua tatkala saya dan Anda semua berdiri seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu Adam min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan beranjak kaki Bani Adam dari hadapan Allah sampai dipertanyakan kepadanya 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang usianya untuk apa digunakan, untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia mendapatkan dan kemana dia menginfakkannya. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan. Dan sesungguhnya kita tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai menjawab 5 pertanyaan ini dengan jawaban takwa. Ma'asyiral mu'minin, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menciptakan kita dalam beragam keadaan, menciptakan waktu dan tempat dengan berbeda keutamaan. Sebagian waktu lebih utama dari sebagian yang lain, dan sebagian tempat juga lebih utama dari sebagian yang lain. Sebagian kita diberi nikmat apa yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu berjumlah 12 di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan haram. Allah mengutamakan 4 bulan haram di atas bulan-bulan yang lainnya. Dan di antara bulan itu adalah bulan Muharram yang saat ini kita berada di dalamnya. Dan Allah mengutamakan sebagian hari daripada bulan Muharram di atas hari-hari yang lain. Termasuk di antaranya adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan telah menjadi ketetapan Allah hari Asyura
adalah hari yang istimewa dan manusia merayakan hari Asyura dengan cara yang beragam. Di antaranya dengan cara yang benar, namun ada pula yang batil. Yang pertama, orang-orang musyrik Quraisy, mereka merayakan, mengagungkan hari Asyura dengan berpuasa dan membersihkan Ka'bah serta mengganti kiswah kain penutup Ka'bah pada tanggal 10 Asyura. Dan hal ini pernah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mengapa orang-orang Quraisy berpuasa pada tanggal 10 Asyura? Maka beliau jawab, yang kurang lebih maknanya, suatu ketika Quraisy melakukan satu dosa yang mereka anggap besar dan mereka merasa bersalah sehingga menjadikan tanggal 10 Asyura dalam rangka menebus dosa itu digunakan untuk membersihkan Ka'bah, mengganti kiswah Ka'bah dan berpuasa pada hari tersebut. Kemudian orang-orang Syiah, orang-orang Syiah juga mengagungkan tanggal 10 Asyura, bukan karena Allah mengagungkan tanggal hari Asyura, akan tetapi karena pada tanggal 10 Muharram tersebut cucu Rasulullah Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dibunuh di Karbala, dan mereka merayakannya dengan niyahah. Mereka merayakan hari Asyura atau 10 Muharram dengan memukul-mukul tubuh mereka, menyayat-nyayat tubuh mereka, mencambuk dan menusuk tubuh mereka. Mereka mengagungkannya dengan alasan yang batil dan dengan cara yang batil. Adapun yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, maka dijawablah, ini adalah hadza yaumun salih. Dikatakan kepada Rasulullah, ini adalah hari yang baik. Yaumun najjallahu Musa, pada hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun. Di dalam sebagian riwayat, karena pada hari 10 Muharram itulah di mana perahu Nabi Nuh bersandar di Gunung Judi tatkala atau setelah terjadi banjir bandang yang menenggelamkan alam. Maka orang-orang Yahudi berpuasa atau Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukur telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih utama, lebih pantas untuk mensyukuri itu, mensyukuri keselamatan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Maka beliau pun berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Akan tetapi telah menjadi suatu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu di masa awal Islam beliau senang menepati ahlul kitab, berkesesuaian dengan tuntunan ahlul kitab. Namun di akhir usia beliau atau setelah Islam telah tegak, telah kuat menghujam di dada kaum muslimin, selalu ada sikap menyelisihi, berusaha menyelisihi ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral mukminin, apabila kita lihat sejarah pensyariatan puasa Asyura, maka sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu adalah tahun pertama Hijriyah, beliau mewajibkan puasa Asyura kepada kaum muslimin, dan itu sebelum disyariatkannya puasa Ramadan.
Baru pada tahun kedua turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan, kewajiban berpuasa Ramadan. Maka kewajiban puasa Asyura dinasakh menjadi sunnah. Faman syaa ayyasum, barang siapa yang ingin berpuasa maka dia berpuasa. Barang siapa yang ingin berbuka maka dia dipersilahkan. Dalam hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hada yaum Asyura, kata Nabi, ini adalah hari Asyura, lam yuktab alaikum siyamuhu, tidak diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Faman syaa falyasum wa ana shaimun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang ingin berpuasa hendaknya dia berpuasa dan aku berpuasa pada hari Asyura. Ibadallah, inilah bagaimana keutamaan Allah mengutamakan hari Asyura atas hari-hari yang lain daripada bulan Muharram, dan itu menjadi ujian ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ikhwati ahibbati fillah, jamaah Jumat yang kami muliakan, Al-Imam, atau apakah keutamaan daripada puasa Asyura? Dalam hadis Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Keutamaan puasa Asyura itu adalah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Wa su'ila an shaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Adapun puasa Arafah itu sebagai penghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang mendatang. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau menerangkan 3 level dalam melaksanakan puasa Asyura. Yang paling utama adalah puasa tanggal 10, tanggal 9 dan tanggal 11. Karena di situ ada pelaksanaan puasa Asyura yang itu tetap dan pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan ada puasa Tasu'a yang dulu diniatkan oleh Rasulullah, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Rasulullah bersabda, seandainya saya masih hidup sampai tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Adapun yang tanggal 11, karena hadis Ibnu Khuzaimah atau Imam Ahmad, yakni kita diperintahkan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Dalam puasa 3 hari terdapat pelaksanaan puasa Asyura sekaligus 3 hari dalam 1 bulan. Maka itu adalah level yang pertama. Adapun level yang kedua adalah puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Sebagaimana pengamalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, kita berpuasa, diperintahkan untuk berpuasa sebelumnya atau 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Sekaligus khaliful Yahud, kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi yang mereka mencukupkan diri dengan tanggal 10. Adapun level yang ketiga adalah kita berpuasa pada tanggal 10 saja. Dan ini adalah
apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menerangkan keutamaan puasa Asyura. Ma'asyiral mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan puasa yang memiliki keutamaan yang agung ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahbil kiram wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din minal kafarati wal mulhidin wa man syayahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin, fi Gaza wa fi kulli makan. Ya qawi ya aziz, ya qawi ya matin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.